Selain seni yang menjadi urat nadi Kolombia, sepeda juga merupakan kendaraan wajib di negara ini, terutama di Bogota. Dari jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 8 juta orang, hampir seluruh masyarakatnya menyukai olahraga bersepeda. Bagaimana tidak mengasyikkan, jalur sepeda di sini mencapai 376 km dan disebut-sebut sebagai salah satu yang paling panjang di dunia. Selain ingin menikmati suasana bersepeda di kota Bogota, Paula juga ingin menceritakan bagaimana ia bisa menjadi seorang Muslim. Sebelum mengenal Muslim, Paula hampir menjadi biarawati. Ya, tapi kemudian gurunya di sekolah keperawatan membuka matanya tentang Islam. Wanita yang sangat aktif ini seringkali menemukan tantangan dan cobaan atas keimanannya. Salah satunya keterbatasan ruang di mana Paula bisa mengenakan hijab. Es muy triste porque, por ejemplo, mi mamá odia el hijab. Y para poderlo usar me toca cerrar la puerta de mi casa y empezar a acomodármelo sin un espejo, sin saber cómo me queda. La gente pasa y te mira, entonces tú te empiezas a sentir vulnerable, porque la idea es que te cubra el cabello. Y pues qué gracia salir y ponértelo cuando todo el mundo te está viendo. O sea, no van a entender realmente cuál es la utilización del hijab. Karena keterbatasan inilah, Paula memiliki cita-cita menjadi wakil suara Muslim di negaranya. Ia berharap suatu saat dirinya bisa memperjuangkan hak semua saudara Muslim di Bogota dan di seluruh Kolombia. Sebenarnya pihak universitas tidak pernah melarang Paula untuk mengenakan hijab. Tapi tanggapan mahasiswa lainlah yang membuatnya jadi tak nyaman. Dosen pun sangat terbuka dan mendukung agama yang dipercaya Paula. No, a mí me pareció bien interesante, digamos que conozco bastante de la cultura y la historia islámica y creo que fue mi primera estudiante musulmana, no había tenido la oportunidad, creo que había tenido un estudiante judío, pero no, pienso que todos somos iguales, entonces como que no hubo ningún shock, ni hubo ninguna sorpresa. Me alegra que los estudiantes puedan tener acceso como a otro background que no sea un background secular, un background católico. Paula bukan satu-satunya Muslim yang ada di kampus. Terdapat sekitar 4 orang lagi, masing-masing dari mereka tersebar di jurusan berbeda. Victor yang berada di jurusan antropologi merupakan salah satunya. Assalamualaikum. Se presenta Víctor, él es un estudiante de antropología y también es un hermano de Nerisla. Mucho gusto, Víctor. I'm Rinda from Indonesia. Nice to meet you too. Victor juga pernah mengalami cobaan, terutama pada awal keislamannya. Dulu ia tidak begitu saja mendeklarasikan bahwa ia telah menjadi Muslim. Victor memilih diam selama 7 bulan setelah syahadat. So at that time I used to say, I'm going for the bathroom a little for a couple of minutes, so if you could wait. Or it was the prayer time, and I viewed my cell phone, so I went out of the classroom and I found a place where I could do my salat. It was difficult at the first moments, but then after I confessed that I was Muslim, my friends they helped me. So maybe when we were having the class and there was a work to do, my friends told the teacher, oh, please let's wait 5 minutes because he's doing salat. So that was very good. They helped me. Meskipun kuliah di Universitas Katolik, tapi menurut Paula dan Victor, tingkat toleransi di kampus ini sangat tinggi. Bahkan para Muslim yang jumlahnya bisa dihitung jari, disediakan tempat beribadah khusus.
Jadi ini adalah musola di kampus sini. Letaknya cukup jauh dari lokasi utama, ada di ujung kampus. Jadi ketika Paula dan Victor dan muslim lainnya harus sholat, mereka harus cepat-cepat ke sini, kemudian harus kembali lagi ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Di dalam, kami tidak bisa langsung masuk karena ruangan selalu dikunci oleh petugas. Hanya ketika ingin digunakan, barulah ruangan dibuka. Tadinya saya pikir ini adalah ruangan sejenis musola khusus untuk muslim, tapi ternyata tidak hanya ruangan untuk sholat bagi para muslim di universitas ini, tapi juga ruangan ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya semua agama selain agama Katolik. Ruangan yang tidak terlalu luas ini sering digunakan untuk pertemuan lintas agama. Walaupun universitas berbasis Katolik, tapi nyatanya ada beberapa mahasiswa yang memegang kepercayaan lain. Toleransi seperti ini memang sangat dibutuhkan bagi kaum minoritas. Selesai sholat, Victor harus pamit. Paula pun meminta saya untuk mengajarkan mengenakan hijab, karena dirinya mengagumi cara berhijab orang Indonesia. Tidak sampai di situ, kali ini Paula menunjukkan saya salah satu hobinya. Lagi-lagi saya bertemu dengan seorang seniman. Ternyata hampir di setiap darah orang Kolombia mengalir darah seni yang tinggi. Jadi selain aktif sebagai mahasiswa politik science, Paula ternyata sangat multi-talent. Lettering atau seni menggambar huruf. Bagi orang awam, seni ini mirip seperti kaligrafi. Tapi sebenarnya mereka memiliki cara yang berbeda saat pembuatannya. Kaligrafi termasuk seni membuat tulisan yang telah ada sejak zaman dulu, menggunakan tinta serta pena khusus. Seni ini memiliki aturan tertentu pada saat pembuatannya. Sedangkan hand lettering mengizinkan kita untuk lebih bebas berekspresi. Tata caranya tidak seketat kaligrafi. Alat yang digunakan juga mudah ditemui di mana-mana, karena hanya menggunakan pensil, spidol, dan alat tulis sejenis. Saat ini, hand lettering sangat populer di kalangan anak muda Kolombia, khususnya Bogota. Karya-karyanya ini selalu diunggah ke media sosial agar semua orang bisa melihat. Tujuannya membuka mata masyarakat Kolombia bahwa Islam itu indah, seperti seni yang ia buat. Finally, sudah jadi hasilnya hand lettering. Ini punya saya dan ini pastinya yang lebih bagus punya Paula. Wow, I like it so much. Alhamdulillah bertemu dengan Paula memberikan inspirasi kepada saya bahwa dakwah itu tidak melulu dengan cara yang kaku, tapi juga bisa dengan kesenian, dan salah satunya adalah dengan hand lettering ini. Zipaquirá merupakan kota yang terletak di tengah Republik Kolombia. Tak seperti Bogota, suasana di Zipaquirá lebih tenang dan tidak padat penduduk. Padahal jaraknya cukup dekat dari ibu kota, hanya sekitar 1 jam perjalanan mobil. Assalamualaikum. Hadir seorang guru bahasa Arab. Hari ini saya akan ikut kelasnya. Muridnya berasal dari wilayah setempat dan mereka semua bukanlah Muslim. Tak heran karena di kota Zipaquirá jumlah muslimnya tidak sampai 10 orang. Tak hanya mengajarkan dasar-dasar bahasa Arab, Hadir juga mengenalkan budayanya melalui lagu. Inilah salah satu cara Hadir berdakwah. Digamos que acá en Colombia no tenemos como la diferenciación
de los diferentes, digamos, tipos de culturas de allá, entonces lo vemos más por lo que sale en las noticias, que son musulmanes, que de pronto también son, o sea, digamos así como en Colombia nos ven a nivel de exterior de guerra, violencia, narcotráfico, de pronto acá los ven un poco de miedo también porque puede ser que van a hacer algo, digamos, ¿sí? Hadir tidak hanya mengajar orang dewasa, ia juga menyebarkan pengetahuan kepada anak-anak. Oke, kegiatan kami hari ini bukan untuk piknik, tapi untuk mengadakan workshop. Kami akan merecycle box-box yang sudah tidak terpakai menjadi sebuah kerajinan. Nah, tadi adalah meditasi untuk saling mengenal satu sama lain. Sejak 6 tahun lalu, Hadir mempunyai misi untuk menyebarkan pemahaman ramah lingkungan. Target utamanya anak-anak, karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Nama proyeknya adalah Trash into Toys, sampah menjadi mainan. Pada dasarnya, sampah apa saja bisa dijadikan kerajinan. Tapi kali ini, Hadir memilih kotak susu, karena konsumsi susu di Kolombia cukup besar, dan sampahnya mengkhawatirkan kelestarian lingkungan. Yes. Fuerte. I'm mad at you. Side and this side. Yes. And another. Tak butuh waktu lama, karya kami bisa selesai. Lalu butuh sentuhan nama masing-masing dengan bahasa Arab. Jadi salah satu misinya Hadir untuk mengadakan kelas ini adalah mengajarkan anak-anak bahasa Arab juga. Tapi tentunya dengan metode yang berbeda dengan orang dewasa, karena jika mengajar anak-anak, metodenya harus yang fun. Alhamdulillah kelas hari ini selesai sudah. Karya anak-anak sangat bagus, berbeda sekali dengan saya. Dengan kelas ini, Hadir berharap bisa menumbuhkan kesadaran anak-anak terhadap lingkungannya. Kegiatan ini pun akan terus dilakukan hingga nanti bisa berkembang keluar kota Sipakira. You can buy candies. Wow. Kelas ini tentunya sangat berguna bagi anak-anak untuk lebih mencintai alamnya, karena mereka bisa menggunakan barang yang sudah tidak terpakai, yang mereka anggap sampah, menjadi sesuatu yang lebih berguna. Say it. In Spanish. Yeah, in Spanish. In Spanish, dicen that Linda says this. Esta acta puede ser muy usable porque, o sea, no tienes que botar tanto, en vez de botar puedes reciclar. It's like this. Yeah, It's like this. that's very I don't good. know that's a good definition, but it's like this. Yeah. Thank you for interpreting it. Karena mereka sangat tertarik ketika saya berbicara bahasa Indonesia, mereka pun mencoba untuk mentranslasinya. Thank you, that's nice. I think I have to learn Spanish. Setiap orang mempunyai keistimewaan. Dan dari sosok Hadir, saya mempelajari banyak sekali hal positif. Tidak hanya kemampuannya mengajar, tapi juga antusiasmenya. Many students wants to learn Arabic, which is so strange for me. And Sipakira, small town, people speak like only Spanish, and then you find a lot of people wants to learn a third language that's Arabic, that's miles far from their country. Yes. Alhamdulillah, dalam perjalanan ini saya terus bertemu dengan orang-orang yang baik. Sesuai dengan perkataan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman kalian.